Ketika orang-orang mulai menganggap Anda sebagai orang besar, Anda tidak boleh menjadi orang yang suka berkelahi. Di Uber, kami mengatakan, selalu bergegas. Bahkan jika Anda seorang introvert dan Anda tidak memiliki kesibukan dalam diri Anda lebih baik mendapatkan co-founder yang melakukannya. Dan jika Anda tidak punya cukup kesibukan untuk menemukan co-founder yang sibuk, itu akan sulit. Anda harus memiliki sedikit hiruk-pikuk dalam diri Anda. Yang ingin kami katakan adalah bahwa visi Uber adalah persilangan antara gaya hidup dan logistik. Kami memiliki budaya ini yang dihargai di Uber, yang kami sebut sebagai pola pikir para juara. Dan pola pikir juara tidak selalu tentang menang. Ini tentang menempatkan semua yang Anda miliki di lapangan, setiap ons semangat dan energi yang Anda miliki. Dan jika Anda dirobohkan, mengatasi kesulitan. Jika Anda fokus pada keuntungan langsung dari gerbang, Anda akan memiliki bisnis menguntungkan terkecil yang pernah ada. Uber adalah efisiensi dengan keanggunan di atas. Itu sebabnya saya membeli iPhone daripada ponsel biasa, mengapa saya pergi ke restoran yang bagus dan membayar lebih sedikit. Ini untuk pengalaman. Saya pikir kesanalah dunia akan pergi. Orang tidak akan memiliki mobil, mereka akan memiliki layanan yang membawa mereka kemana mereka ingin pergi, ketika mereka ingin pergi ke sana. Dan itulah Uber. Bayangkan jika kita bisa menciptakan tempat kerja paling adil di dunia. Kita secara alami akan menjadi magnet bagi semua pemikir hebat di luar sana. Saya seorang pengusaha yang bersemangat. Aku seperti api dan belerang kadang-kadang. Jadi ada saat-saat ketika saya akan pergi, saya akan masuk terlalu ke dalam rumput liar dan terlalu ke dalam perdebatan, karena saya sangat bersemangat tentang hal itu. Jika Uber ingin mengejar Google dan menjadi pemimpin dalam otonomi, kita harus memiliki pikiran terbaik. Kita harus memiliki semua pikiran yang hebat. Pikirkan dunia di mana tidak ada berbagi tumpangan, orang mendorong diri mereka sendiri untuk bekerja. Anda sekarang memiliki 30 orang yang dilayani oleh 30 mobil. 30 mobil tersebut hanya dilayani 4% dalam sehari, 96% dari hari, mereka disimpan di suatu tempat. Sekitar 20% hingga 30% dari tanah kami diambil hanya dengan menyimpan bongkahan logam yang kami kendarai selama 4% hari ini. Saya dulunya adalah seorang insinyur komputer, dan saya dapat membuat kode yang sangat bagus, dan kami dapat membuat sistem yang bekerja dengan sangat baik, dan kami dapat membuat aplikasi menjadi pengalaman yang luar biasa. Tetapi ketika Anda harus menerjemahkan bit ke atom, Anda membutuhkan orang-orang yang terbiasa bekerja dengan pemerintah kota, dengan pemerintah negara bagian, jadi saya ingin mengatakan bahwa kita sedang dalam kampanye politik. Saya telah menjadi pengusaha sejak saya berusia 18 tahun. Saya memulai sebuah perusahaan dengan banyak teman yang didanai di tahun terakhir saya, dan saat itulah saya menyelesaikan sekolah. Itu disebut SCUR, layanan peer-to-peer, file sharing. Meskipun saya ingin memberi semua orang pilihan yang sangat murah, itu hanya tidak mungkin dalam beberapa jenis peristiwa ekstrim. Saya jamin bahwa strategi harga lonjakan kami adalah cara optimal untuk membawa pulang sebanyak mungkin orang. Mengakui kesalahan dan belajar darinya adalah langkah pertama.